Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Kita akan bahas kabar paling panas seputar CPNS 2026 yang bakal bikin calon ASN itu antusias sampai deg-degan ya. Kalau dulu Bapak Ibu itu merasa gagal karena sistemnya super ketat dan satu kali gugur berarti musnah ya. Nah sekarang itu semuanya bisa berubah total. Jadi mulai tahun 2026, pemerintah itu ingin mengisi birokrasi dengan tenaga muda yang fresh, energik, dan punya masa kerja yang panjang. Intinya, lulusan baru punya peluang emas untuk menembus ASN. Namun, bukan berarti pelamar berpengalaman hilang kesempatan ya. Formasi teknis masih terbuka kok. Nah, yang selama ini menunggu jadwal CPNS serentak dan gagal karena bentrok jadwal ya. Kabar gembiranya itu adalah sistem baru itu memungkinkan bagi teman-teman yang ingin tes CPNS memilih waktu ujian dalam periode tertentu. Jadi mirip seperti tes sertifikasi internasional atau TOEFL gitu ya. Nah inilah yang paling dicari. Jadi nilai SKD yang bisa berlaku itu sampai 2 tahun. Nah jika belum lolos di formasi favorit, kamu itu bisa pakai nilai itu untuk buka peluang lain. Jadi nggak perlu tes lagi dari nol. Nah, bayangkan betapa strateginya itu ya. Nah, maknanya strategi belajar CPNS juga harus berubah. Jadi targetnya nilai maksimal dulu ya, baru pilih formasi yang paling cocok. Ini bukan cuma soal cepat lulus, tapi bagaimana mengatur peluang agar bisa cerdas gitu. Nah, jadi apakah Bapak Ibu itu siap menghadapi era baru seleksi ASN? Jangan lupa ya, di like, di share, dan komen tingkat persiapanmu, subscribe supaya Bapak Ibu itu nggak ketinggalan update strategi lolos CPNS. Nah, di video ini saya akan membawakan informasi yang isinya itu katanya CPNS 2026 itu berubah total. Jadi fokus fresh graduate, ujian tak lagi serentak ya, nilai berlaku 2 tahun. Ini penjelasan lengkapnya ya. Jadi tapi disclaimer dulu Bapak Ibu ya yang ingin tes PNS bahwa ini itu kita tetap harus menunggu informasi dari Menpan RB ya yang jelas itu seperti apa. Jadi ini saya hanya membawakan gambaran singkatnya ya yang bocoran dari berbagai macam media ya. Coba kita baca. Jadi pemerintah memastikan tahun CPNS 2026 itu akan digelar dengan sejumlah perubahan besar ya dibandingkan seleksi sebelumnya. Informasi ini tuh menjadi angin segar sekaligus tantangan baru bagi calon pelamar, termasuk guru dan fresh graduate yang ingin mengubah status menjadi aparatur sipil negara. Nah, seleksi CPNS 2026 itu diproyeksikan tidak lagi sekedar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari agenda besar regenerasi birokrasi nasional. Nah, berbagai sinyal kebijakan itu menunjukkan CPNS 2026 itu akan mengusung sistem rekrutmen yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan real instansi. Mulai dari fokus perekrutan lulusan baru, analisis kebutuhan ASN 5 tahun, hingga wacana nilai ujian yang berlaku hingga 2 tahun. Nah, semua perubahan ini itu disebut masih menunggu arahan pilar dari Presiden Prabowo ya. Di situ harus digarisbawahi ya. Nah, bagi masyarakat yang menanti CPNS 2026, terutama untuk guru honorer dan lulusan baru, perubahan ini tuh menjadi krusial untuk dipahami sejak awal agar tidak salah strategi dalam mempersiapkan diri. Nah, untuk fresh graduate ya dan regenerasi birokrasi, salah satu poin utama dalam kebijakan CPNS 2026 adalah fokus pada fresh graduate. Jadi pemerintah itu menilai regenerasi birokrasi itu menjadi kebutuhan mendesak seiring bayangan ASN yang memasuki masa pensiun. Nah, dengan merekrut lulusan baru, diharapkan struktur ASN itu menjadi lebih seimbang dan adaptif ya terhadap tantangan zaman. Nah, Menteri Pan RB itu menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti menutup peluang bagi pelamar yang senior atau guru yang berpengalaman. Namun, lulusan baru itu dipandang memiliki masa kerja panjang, lebih mudah dibentuk, serta membawa kompetensi baru seperti literasi digital, data, dan pelayanan publik modern. Nah, fokus ini juga relevan dengan pembentukan instansi-instansi baru yang membutuhkan talenta agar segar dari awal ya. Lalu, untuk analisis kebutuhan ASN 5 tahun,
Berbeda dengan pola lama, formasi CPNS 2026 itu tidak disusun sekedar membawa lomongan, tetapi kementerian dan lembaga kini diminta menyusun analisis kebutuhan pegawai untuk 5 tahun ke depan. Nah, analisis ini tuh mencangkup proyeksi pensiun, beban kerja kebutuhan kompetensi baru, hingga peta jabatan strategis. Implikasinya, bagi pelamar, formasi yang dibuka akan lebih spesifik dan tepat sasaran. Nah, persaingan itu tidak lagi semata soal jumlah kursi, tetapi kecocokan kompetensi dengan jabatan. Nah, ini menuntut pelamar itu lebih cermat memilih formasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian. Nah, lalu seperti apa dengan ujian CPNS yang tidak lagi serentak nasional, Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu ya. Jadi perubahan besar lainnya itu adalah rencana penghapusan ujian serentak nasional. Jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu mengkaji sistem ujian yang lebih fleksibel, di mana peserta itu bisa mengikuti tes Computer Assisted Test atau CAT pada jadwal berbeda dalam periode tertentu. Nah, Kepala BKN itu mengungkapkan biaya seleksi CPNS sebelumnya mencapai 1,1 triliun untuk menguji sekitar 6,6 juta peserta. Nah, sistem baru itu diharapkan menekan biaya, meratakan beban administrasi, serta memberi kenyamanan bagi pelamar. Ya, dengan skema ini, peserta yang gagal di satu instansi itu masih berpeluang mengikuti seleksi di instansi lain ya, tanpa harus menunggu gelombang nasional berikutnya. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, mulai dari keamanan bank soal, kesetaraan tingkat kesulitan antar sesi, hingga pengawasan agar integritas ujian tetap terjaga. Nah, wacana nilai ujian berlaku 2 tahun, jadi wacana paling menyita perhatian dalam CPNS 2026 itu adalah masa berlaku nilai ujian hingga 2 tahun. Nah, jika diterapkan, peserta yang memperoleh nilai baik namun belum lolos formasi tentu dapat menggunakan skor tersebut pada seleksi berikutnya tanpa mengulang ujian dari awal. Nah, kebijakan ini tuh dinilai akan membuat persaingan lebih strategis ya, di mana pelamar bisa mengunci skor tinggi dan fokus memilih formasi yang paling sesuai. Meskipun demikian, pemerintah belum merinci apakah masa berlaku 2 tahun ini hanya untuk seleksi komputer dasar ya atau SKD, atau juga mencangkup tahapan yang lain. Nah, yang lainnya itu instansi sepi peminat dan estimasi gaji ya. Nah, data seleksi sebelumnya menunjukkan beberapa instansi itu relatif sepi peminat meski menawarkan estimasi gaji tinggi. Nah, diantaranya misalnya Sekjen Komnas HAM, kemudian Kementerian Pan-RB, kemudian ada BRIN, BIP ya, kemudian Menko Polhukam. Nah, estimasi gaji yang beredar itu merupakan gabungan gaji pokok dan tunjangan kinerja yang besarannya itu bergantung pada kelas jabatan dan lokasi. Minimnya pelamar biasanya dipengaruhi syarat spesifik, misalnya kebutuhan jurusan tertentu atau penempatan khusus. Nah, ini bisa menjadi peluang strategis bagi pelamar CPNS 2026. Nah, syarat umum dan tahapan seleksi, jadi secara umum, syarat CPNS 2026 itu masih mengacu pada ketentuan sebelumnya, yaitu pelamar harus berwarga negara Indonesia berusia 18-35 tahun. Dengan pengecualian hingga 40 tahun untuk jabatan tertentu seperti dosen dan dokter. Nah, pendidikan itu minimal disesuaikan formasi, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah diberhentikan tidak hormat. Nah, tahapan seleksi ini meliputi administrasi, SKD berbasis CAT, dan SKB ya. Jadi seluruh proses pendaftaran dan pengumuman itu dilakukan transparan melalui portal resmi SSCASN BKN. Nah, meski detail teknis CPNS 2026 itu masih menunggu pengumuman resmi, arah kebijakan itu sudah semakin jelas. Jadi seleksi ini itu diproyeksikan menjadi momentum penting regenerasi ASN dan transformasi birokrasi Indonesia. Oke, saya kira cukup sekian. Bapak Ibu yang ingin mengikuti tes CPNS 2026, semoga lulus semuanya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.